Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharani Fatwa Hakiki, NIM 18220038 dari kelompok 6, mata kuliah Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai jual beli dengan sistem angsuran atau kredit, atau yang kita kenal dalam istilah Arabnya itu al-bai'i at-taqsiti. Langsung saja ya teman-teman, saya akan membacakan mengenai ketentuannya. Di sini saya akan membacakan ketentuan yang pertama dan yang kedua, dan saya akan mengartikan atau memaknainya. Membacakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qararun raqmun, keputusan nomor salasah wa khamsun au isnain au sittah 53 garis miring 2 garis miring 6 bisya'ni tentang al-bai'i bitaqsiti dan jual beli dengan sistem angsuran atau kredit. Inna majlisa majma'il fiqhil islami, bahwa sesungguhnya Majelis Konferensi Fikih Islam al-mun'aqidah yang berlangsung fi daurati mu'tamarihi, dalam putaran muktamarnya, as-sadisi yang keenam, bijadati di daerah Jeddah, fil mamlakatil arabiyati as-su'udiyati, di kerajaan Saudi Arabia, min sab'ah asyar illa salasah wa ishrun Sya'ban, dari 17 sampai 23 Sya'ban, alfin wa arba'u mi'atin wa ashrah, 1410 Hijriah, al-muwafiq yang bertepatan arba'ah asyar illa ishrun, pada tanggal 14 sampai 20 Adzara Maret, alfin wa tis'u mi'atin wa tis'ina miladiyah, pada tahun 1990 Masehi. Ba'da ittila'ihi, setelah sidang menelaah, alal bu'uthi, terhadap beberapa kajian, al-waridati, yang sampai atau yang muncul, ila majma'i, kepada lembaga ini, bi khususi maudu'in, dengan judul pokok atau judul khusus atau seputar tema, al-bai'i bitaqsiti, jual beli dengan sistem angsuran atau kredit, wa istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, lil munaqashati, terhadap beberapa diskusi, allati daurat haulahu, yang berlangsung seputar tema tersebut, qarrara, sidang memutuskan. Awalan, yang pertama, tajuzu ziyadatu, dibolehkan menentukan tambahan, fi tsamanil muwajjali, di dalam harga tangguhan atau harga tidak tunai, anis samanil hali, atas harga saat ini atau harga tunai, kama yajuzu, sebagaimana diperbolehkan, zikru, menyebutkan, samanil mabi'i, harga barang atau harga komoditi, nakdon, secara tunai, wasamanihi,
bil aqsati, dan harga barang itu secara kredit atau secara angsuran. Limadadi maklumatin, untuk waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi maksud dari ketetapan yang pertama ini, dari kalimat yang sudah saya bacakan tadi, adalah bahwa penjual itu boleh menaikkan atau menentukan tambahan atas harga kredit dari harga tunainya. Jadi ketika seorang penjual menjual barangnya itu secara kredit, itu boleh harganya itu berbeda dengan harga tunai. Nah, dalam hal ini lebih tinggi gitu. Sebagaimana juga boleh penjual itu menyebutkan harga barang itu dengan dua macam harga. Jadi di sini jual beli dua harga. Penjual menyebutkan harga dengan dua macam harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Saya teruskan. Wala yasihu, dan tidak sah, al-bai'u, jual beli, illa, kecuali, idza jazima, telah memutuskan, al-aqidani, dua orang yang berakad, bin naqdin, dengan tunai, au at-ta'jili, atau dengan cara kredit. Nah, jadi setelah penjual itu diperbolehkan menyebutkan harga barang dengan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit, tetapi ketika untuk melanjutkan akadnya, untuk melanjutkan jual beli tersebut, tidak sah apabila kedua orang yang berakad ini atau pihak penjual dan pihak pembeli itu tidak memutuskan mau melanjutkan jual beli ini dengan pembayaran secara tunai atau pembayaran dengan kredit. Seperti itu. Fa'in waqa'a, maka jika terjadi al-bai'u, jual beli, ma'at taraddadi, dalam keadaan ragu-ragu atau bimbang, baina naqdin, antara tunai, wa ta'jili, dan kredit atau angsuran, bi an lam yahsul, sekiranya tidak menghasilkan atau sekiranya tidak terjadi al-ittifaqu, kesepakatan, al-jazimu, yang pasti, ala samanin wahidin, atas satu harga, muhaddadin, yang telah ditentukan, fahuwa ghairu jaizin syar'an, maka keadaan ragu atau keadaan bimbang ini menyebabkan jual beli secara kredit tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, ketika terjadi kedua belah pihak ini bimbang, ragu, mau melaksanakan jual beli ini secara tunai atau secara kredit, sehingga tidak ada kepastian di dalam akadnya, nah hal inilah yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Seperti itu. Untuk dasar hukum atau dalil dari diperbolehkannya jual beli secara kredit ini memang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara khusus pensyariatannya di dalam Al-Quran, tetapi berpedoman pada keumuman ayat suatu surah tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283, yang mana ayat ini tuh membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang atau bertempo, jual beli bertempo, atau al-bai'i al-mu'ajjali.
Kemudian menurut pendapat ulama sendiri, jual beli secara kredit ini mayoritas ulama termasuk di dalamnya ulama 4 mazhab itu membolehkan jual beli dengan sistem kredit ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi itu sama dengan harga cash atau harga tunai maupun lebih tinggi dari harga cashnya. Namun mereka juga mensyaratkan harus adanya kejelasan akad. Jadi biarpun jual beli secara kredit ini diperbolehkan oleh para ulama, tapi mereka itu mensyaratkan harus adanya kejelasan akad. Artinya apa? Artinya ada kesepahaman dan kesepakatan, dan akad yang dilakukan itu jelas mau dilakukan secara tunai atau secara kredit jual belinya, seperti itu. Berarti kalau jual beli secara kredit berarti harus ada kejelasan akad kalau jual beli itu memang dilakukan secara kredit, seperti itu. Pendapat ulama ini sejalan dengan ketetapan yang pertama ini. Sedangkan di dalam fatwa MUI nomor 110 garis miring DSN MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2017 tentang jual beli, disebutkan di situ dalam ketetapan kelima mengenai jual beli yang ketentuannya terkait harga atau saman, bahwa jual beli itu pembayarannya boleh dilakukan secara tunai atau al-bai al-bat secara tangguh, al-bai al-muajjali, dan secara angsuran atau bertahap atau al-bai bitaqsiti. Nah, kemudian juga di dalam fatwa ini disebutkan harga jual beli yang tidak tunai itu boleh tidak sama dengan harga tunainya. Berarti ini sejalan ya dengan ketetapan yang pertama. Kemudian ketetapan nomor 2 akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu, tidak diperbolehkan, syar'an, dalam syariat, fi bay'il ajili, dalam jual beli bertempo atau jual beli tidak tunai, at-tansisu, menyertakan ketentuan tambahan, fil akdi, dalam sebuah kontrak atau akad, ala fawaidit taqsiyati, atas bunga angsuran, mafsulatan, yang terpisah, anith samanil hali, dari harga tunainya, bihaitsu tartabitu, yang sekiranya bunga angsuran itu bil ajali, harus berhubungan dengan tempo jangka waktu, dengan tempo atau jangka waktu, sawa'ut tafaqo, baik terjadi kesepakatan, al-aqidani, oleh kedua pihak yang berakad, ala nisbatil faidati, atas presentasi bunga, atau robetoha, mengkaitkan presentasi bunga tersebut, bil faidati saidati, dengan bunga yang berlaku. Nah, jadi maksudnya ketentuan kedua ini di dalam jual beli tidak tunai itu, termasuk di dalamnya jual beli kredit ini ya, tidak boleh menyertakan ketentuan tambahan atas bunga angsuran. Jadi tidak boleh adanya riba yang terpisah dari harga tunainya. Baik kedua pihak ini sepakat atas presentasi bunganya atau mengkaitkannya dengan bunga yang berlaku. Jadi biarpun sudah disyaratkan dan sepakat di awal akad, bunga itu tetap tambahan atau bunga angsuran itu dalam hal ini
tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Apakah kredit ini sama dengan hutang? Apabila kita telaah ya, berdasarkan keputusan lembaga fikih Islami ini, jual beli dengan sistem angsuran atau kredit itu berbeda dengan utang piutang. Meskipun transaksi jual beli secara kredit ini melahirkan utang atau kewajiban pada pihak pembeli. Kan ketika kita melakukan jual beli secara kredit atau angsuran ini, barang itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Tapi penjual ini melakukan pembayarannya secara bertahap atau berangsur. Dalam hal ini kan bisa dikatakan kita berutang dulu gitu. Tetapi meskipun melahirkan utang atau kewajiban pembeli untuk memenuhi haknya penjual, jual beli kredit ini berbeda dengan utang piutang. Karena jual beli kredit ini bukan utang piutang murni. Dan terdapat perbedaan antara keduanya. Sini akan saya paparkan perbedaannya. Di mana jual beli secara kredit atau secara angsuran atau bai'at taqsid itu merupakan pertukaran uang atau saman dengan barang atau komoditi, sehingga adanya komoditi atau barang yang ditransaksikan yang mana akan melahirkan suatu kewajiban pada pihak pembeli untuk memenuhi haknya kepada pihak penjual meskipun dilakukan secara kredit atau angsuran. Jadi uang yang diangsur ini sebagai bentuk ganti atau tebusan atau reward dari barang yang sudah dibeli. Apabila kita tilik akad jual beli ini, akad jual beli secara kredit ini kan menggunakan akad jual beli, dan akadnya itu termasuk ke dalam bentuk akad tijarah atau akad muwaddadah. Transaksi itu dilakukan dengan adanya timbal balik, yaitu barang diberikan dan uang diserahkan meskipun secara berangsur atau secara kredit, seperti itu. Sedangkan untuk utang piutang atau qard itu adalah transaksi antara uang dan uang, dan tidak adanya barang atau komoditi yang ditransaksikan, sehingga uang yang dibayarkan itu murni hanya untuk melunasi utang. Dimana juga apabila kita lihat akad qard ini termasuk ke dalam akad tabaru atau akad tolong menolong, dengan niat tolong menolong meringankan pembayaran utang seseorang, seperti itu. Kemudian jual beli kredit dan riba itu kan sama-sama tambahan artinya. Namun jual beli kredit ini beda dengan riba, bukan termasuk riba. Karena apa? Karena riba itu terjadi pada dua hal, yaitu kredit berbunga dan jual beli mata uang, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya selanjutnya, karena ini keterkaitannya juga dengan ketentuan nomor 3 tentang riba. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ketentuan yang pertama dan yang kedua. Salah dan kurangnya mohon maaf. Teman-teman bisa menelaah sendiri dengan materi yang sudah kami bagikan melalui PPT, sehingga bisa menjadi bahan diskusi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.